kehadiran Tuhan dalam hidup kami dalam peribadatan ini. Jadikan mata roh kami Tuhan, sehingga kami dapat melihat apa yang Engkau lihat dan merasakan apa yang Engkau rasakan, sehingga isi hati Allah sampai kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami saat ini, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini. Dan kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Wariskan perkara-perkara ilahi bagi setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Haleluya Yesus. Ajari kami tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami butuh firman-Mu saat ini Tuhan. Berbicara dengan bahasa yang mudah untuk kami mengerti. Sebab kami tahu langit dan bumi akan berlalu dan firman tinggal tetap. Dan itu yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Sebab jika telah tiba saatnya di mana laut, langit dan bumi Engkau guncangkan, kami tetap aman dalam sebab firman-Mu lah jadi jaminan hidup kami. Berbicara sampai kami butuhkan hari ini Tuhan Yesus, dengan bahasa yang mudah untuk kami mengerti, sehingga tidak satupun daripada kami yang menyaksikan siaran ini tidak diberkati oleh Tuhan. Kami tidak batasi kuasa Allah di tempat ini maupun di rumah. Hati kami buka untuk Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rendahkan hati kami satu firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara yang ada di rumah, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sedang mengambil bagian dalam ujian penyembahan. Haleluya. Terima kasih. Hari ini sama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa sampaikan pada hari Kamis kemarin saudara dalam ibadah live streaming pemuda juga bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Kerinduan kita yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan saudara. Jadi tidak semua orang yang hadir dalam ibadah itu berkumpul dalam gereja bertemu dengan Tuhan saat beribadah. Hati, respon, rasa lapar dan haus kesungguhannya yang mau dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya meskipun kita beribadah di rumah, kerinduan kita Tuhan yang tahu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan lihat sampai kedalaman hati saudara. Dan firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang lapar dan haus, mereka akan dipuaskan. Haleluya. Hari-hari ini kita harus belajar banyak dari setiap keadaan saudara. Keadaan sekeliling kita, banyak hal yang terjadi, lockdown di mana-mana. Haleluya, puji Tuhan. Ada hal yang ditakuti oleh seluruh dunia saudara, yaitu krisis global. Haleluya. Indonesia melanda krisis ekonomi. Krismon itu tahun 98 saudara. Tapi ini lebih mengerikan sebenarnya kalau terjadi krisis ekonomi, krisis moneter ini di saat ini saudara. Nah makanya sampai sekarang kalau presiden belum lockdown Indonesia karena pertimbangannya itu saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita berdoa saja. Tapi berkat orang benar itu bukan ditentukan oleh musim. Oh ada musim semi, kita bisa tetap menuai di musim gugur saudara. Haleluya, semoga saudara tahu. Meskipun sekarang musim kering, meskipun sekarang musim kemarau, anak Tuhan tak bisa menuai. Haleluya, tidak janji Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar kebenaran itu saudara. Mari kita buka di dalam Ulangan 15. Ulangan 15 ayatnya yang keempat sampai ke-6. Ulangan 15 ayat keempat sampai ke-6 saya akan bacakan saudara. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik usaha. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ini janji firman Tuhan di ayat keempat akan menjadi milik kita semua saat ini saudara. Tidak akan ada orang susah di antara kita, sebab kita akan diberkati. Haleluya. Tapi kita harus simak firman Tuhan ini baik-baik hari ini saudara, supaya kita salah tangkap apa yang firman Tuhan sampaikan. Firman Tuhan yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan bilang, Tuhan mengasihi orang-orang miskin. Firman Tuhan bilang, tidak akan ada orang miskin di antaramu. Aku akan memberimu hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Nah ini kok firman Tuhan kok beda ya? Di satu sisi, Tuhan mau kita menjadi orang yang diberkati, betul. Di sisi lain Tuhan bilang Tuhan mengasihi. Nah ada orang punya stigma bahwa kalau miskin berarti dikutuk, kalau kaya berarti diberkati. Salah. Hari ini kita akan belajar konsep firman Tuhan tentang apa sih itu. Kenapa sih orang Kristen, orang pelayan Tuhan bisa hidup susah, saudara? Puji Tuhan. Hari ini kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan diberkati dan mengerti konsep berkat menurut firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kehendak Tuhan ada yang keempat, dan ayat yang keenam sudah terperhatikan. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi engkau tidak akan tetapi mereka tidak akan menguasai. Nah ini konsepnya sudah. Kita bisa punya banyak harta, kita bisa punya banyak simpanan, kita bisa punya banyak uang dan banyak tanah, koleksi dan sebagainya. Tetapi kalau pikiran kita cuma habis di harta saja, pikiran kita di uang saja, jangan rugi, jangan. Kita adalah orang yang miskin. Kenapa saudara? Firman Tuhan bilang apa? Kita masih dikuasai. Haleluya. Yang Tuhan mau kita ini menguasai, saudara. Haleluya. Bedakan konsep menguasai dengan dikuasai. Kalau orang dikuasai, saudara, pikirannya di hartanya terus. Jangan-jangan digeser lagi orang patok tanah. Jangan-jangan aku kasih tinggal jualan ke sana di agama itu kan pikiran kita di harta, saudara. Tapi kalau orang menguasai hartanya, haleluya. Saya bilang sama saya di rumah saudara, ini ibu gembala murah hati sekali. Saya kalau ke pastori, mau pagi kah, mau malam kah, makan nak. Kita juga makan, saudara. Jadi saudara, ini orang yang tidak pikir-pikir untuk memberkati orang lain, itulah orang yang menguasai hartanya. Haleluya. Orang yang menguasai hartanya suka memberi. Konsep firman Tuhan itu saudara beda dengan dunia. Haleluya. Konsep firman Tuhan itu beda sekali dengan dunia. Dunia bilang begini, hemat tanggal kaya. Alkitab bilang begini, ada orang suka menabur harta bertambah malah berlimpah-limpah. Ada orang hemat secara luar biasa tetapi tidak menerima apa-apa. Haleluya. Kita saudara kalau mau lihat bagaimana kita menuai di musim kering seperti ini, saudara, di tengah pandemi COVID-19. Haleluya. Firman Tuhan adalah solusinya, saudara. Puji Tuhan. Jangan kita punya persepsi bahwa kalau orang kaya berarti diberkati, miskin berarti dikutuk. Oh haleluya. Firman Tuhan juga bilang Tuhan mengasihi orang-orang miskin, saudara. Puji Tuhan. Yakobus 2:5 Tuhan mengasihi orang-orang miskin. Nah terus apanya yang Tuhan tidak suka, saudara, dari kemiskinan itu? Sifat-sifat yang mendatangkan kemiskinan. Haleluya. Kadang-kadang orang susah bukan miskin, saudara. Saya pakai kata susah saja. Kadang-kadang kita susah, kekurangan bukan karena Tuhan tidak berkati, karena kita, saudara, kesalahan di kita. Kalau kita baca dalam Yosua 15 ayat 18 ayat 5 bilang begini, hai orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak menduduki tanah yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan sudah kasih ini berkat, tapi mereka belum terima. Kenapa? Karena kemalasan. Nah, apa sifat yang mendatangkan kesusahan? Mari kita buka yang pertama dalam Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Haleluya. Yang Tuhan tentang bukan miskinnya, saudara, tetapi malasnya, saudara. Nggak boleh keluar rumah banget ya. Itu alasan, saudara. Haleluya. Di rumah pun kita bisa buat sesuatu, saudara. Puji Tuhan. Di karantina pun kita bisa buat sesuatu. Haleluya. Tuhan tidak sudah benci orang miskin, tapi Tuhan benci sifat-sifat yang mendatangkan kemiskinan, mendatangkan kesusahan. Setiap orang Tuhan kasih waktu sama, 1x24 jam. Setiap orang Tuhan kasih otak yang sama, saudara, untuk berpikir. Haleluya. Apa yang harus dilakukan ke depan? Tapi kalau kita menderita karena diri kita sendiri, hal ini kita tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Biar kita sudah doa, kita sudah puasa, rajin ibadah, saudara.
rajin ke gereja dan sebagainya, ikut live streaming setiap saat, ada lihat dari gereja ini ada buat ibadah kita ikut. Tapi kalau kita nggak berusaha atau kerja, itu uang nggak turun dari langit. Toh, itu kali bahkan kalau sudah saja di depan, bukan. Kita harus berusaha, saudara. Ada orang yang keterlaluan. Tuhan, aku fokusnya melayani Tuhan saja. Nanti Tuhan yang urus anak-anakku. Nanti Tuhan yang urus, nanti Tuhan aku. Enggak, saudara. Tuhan yang mau didik kita menjadi orang yang malas. Haleluya. Tuhan mau berkati kita asal kita join. Enggak harus kerja keras, saudara. Yang penting kita berusaha saja. Tuhan lihat apa yang kita mau buat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang, saudara, cuma kerja bertani, tapi kelihatannya lebih diberkati daripada, mohon maaf kalau saudara profesi ini ya, pegawai negeri. Haleluya. Waktu saya di satu tempat tinggal di situ, saudara, ada orang yang pegawai negeri bahkan suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, saudara, dari orang-orang yang bekerja ke dia, yang mengabdi ke dia, saudara. Tapi waktu pergi ke rumahnya, saya bilang, anak buahnya kok rumahnya bagus-bagus, ini bosnya kok rumahnya kok jadi sudah masuk 10 tahun, saudara. Haleluya. Tapi anak buahnya bagus-bagus. Udah dia suka ambil berkat orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Nah, haleluya. Hari ini kita belajar bahwa setiap orang ada berkatnya. Jangan iri hati, saudara. Waktu siapa? Saul ini menolak Tuhan bukan karena masa jabatannya sudah habis, tapi karena dia iri hati waktu lihat Daud lebih diberkati, saudara. Puji Tuhan. Jadi Tuhan tentang itu pembatasan. Jadi jangan sombong Tuhan dengan puasa, saudara. Meskipun kita puasa, kita juga harus berusaha. Jangan sombong Tuhan dengan kita rajin live streaming ikut ibadah di mana-mana. Haleluya. Meskipun kita beribadah, kita juga harus berusaha. Puji Tuhan. Paulus, saudara, ini penginjil terkenal, penulis beberapa surat di dalam Alkitab. Dia juga berusaha, saudara. Dia punya usaha beda. Untuk apa? Untuk dia punya pelayanan, untuk dia punya kebutuhan hari-hari. Puji Tuhan. Jadi hari ini, saudara, apapun profesi kita bisa diberkati Tuhan asal kita mau. Yang masih sekolah juga, haleluya, puji Tuhan. Yang penting kita belajar, jangan berdoa-doa kasih pintar tapi tidak pernah belajar. Ya mahasiswa juga berdoa berpuasa karena mau ujian, pas ujian nyontek juga, ya bikin malu Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita seimbang, saudara. Apa yang kita doakan, kita kerjakan. Kalau kita doakan pekerjaan kita kerjakan. Nah, yang kita kerjakan kita doakan. Jadi kerjakan yang kita doakan yang kita kerjakan. Haleluya. Jemaat Tuhan pasti paham apa yang saya maksud. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi orang malas itu, saudara, semuanya itu banyak ide. Nanti siang suka membuat ini, besok aku mau ini. Banyak idenya, tapi tidak ada satupun yang dibuat, saudara. Haleluya. Kita kalau sekedar ide, anak kecil pun bisa bikin ide. Coba mau jadi kaya, anak kecil bisa jadi ide. Tapi buatnya itu setengah mati. Coba nenekku kaya, enak. Nah, kita punya ide, Tuhan kasih pikiran, dan kita realisasikan itu apa yang kita pikirkan, saudara. Jangan cuma habis di pikiran. Nggak lama stres, saudara. Puji Tuhan. Coba di dalam Amsal 26 ayatnya yang ke 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan bau. Ini ada makanan di depan. Si pemalas begini, dia ambil makanan dalam baskom atau dalam piring. Saking malasnya, saudara, nggak bisa dikasih masuk ke mulutnya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ini orang yang suka mulai sesuatu, tapi dia malas selesai. Oh, bahaya, saudara. Dia buat pekerjaan yang baru, tapi dia tidak makin, pokoknya seterusnya. Kalau kita mau mulai, kita harus akhiri, saudara. Janganlah. Nanti seterusnya pekerjaan ini ya. Haleluya. Harus kita yang selesaikan. Puji Tuhan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Asik sekali. Harus begitu. Kita kalau mulai, kita harus sampai selesai. Kerjaan harus sampai selesai kita buat, sekarang. Puji Tuhan. Nah, karena konsep malas menurut firman ini luas sekali. Nah, itu sifat yang bisa mendatangkan kemiskinan, kesusahan.
keterlaluan kan? Haleluya. Saya berdoa yang menyaksikan live streaming ini tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau ada yang begitu saudara, hari ini kita berdoa. Bukan karena Tuhan tidak berkati, tapi karena sifat kita kadang-kala yang bertentangan dengan firman ini. Kita sudah doa-doa, tapi kita malas. Ya, firman Tuhan bukan cuma satu, sudah banyak. Puji Tuhan. Di atas saudara ayat yang ke-13 dan 14. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada yang salahnya. Demikianlah si pemalas dapat tidurnya, ada alasannya. Coba kau bangun sudah, nanti mana nanti? Aduh, kerjaan apa sudah tuh? Sebentar. Kan orang kan begitu, coba kau pikir ambil dulu berobat di sana. Ada singa di sana. Kau kira ini Presiden Putin kan? Kalau di Rusia kan saudara kan sudah dilepaskan tuh singa. Saya baca beritanya sekitar 700 singa dilepas di Rusia supaya orang tidak keluar dari rumahnya sekarang. Di Indonesia pergi ke waduk, ya ampun, ngapain pergi mancing saudara? Saya bilang kalau bukan hamba Tuhan, saya kutuk juga di orang-orang keterlaluan saudara. Dirumahkan supaya tinggal di rumah bersama keluarga. Pergi tamasya ke pantai saudara. Bahkan di Manado baru-baru viral karena apa? Satu orang bilang begini, kami tidak takut corona. Kenapa? Kalau kena corona kami nyebur ke laut, mati gimana? Ya ampun, dia kira itu kurang saudara. Kalau kurang kita nyebur ke laut, panau. Kalau kena panau saudara, pantau panau yang putih-putih, kita nyebur ke laut sembuh. Kalau corona tidak bisa. Haleluya, kita mencegah saudara. Puji Tuhan. Ada aja alasannya kalau orang malas saudara. Pergi ke sana coba kerja dan entar ini aku masih buat ini. Haleluya, Tuhan tidak suka cari alasan saudara. Manusia pertama bikin dosa, kau bilang ada kenapa kau makan? Dia bilang ini perempuan dikasih aku. Hawa bilang itu aku juga aku. Cari alasan. Ini kalau macam kita masih terikat dengan dosa itu dosa orang moyang saudara. Cari alasan dan Tuhan nggak suka. Kalau kita salah ya salah. Kemarin waktu di Berau saya bilang ke jemaat begini. Kalau orang ada berselisih paham, baik itu suami istri, baik itu saudara bersaudara, baik itu bertetangga atau teman baik saudara berselisih paham, saya tanya siapa yang minta maaf di luar? Ya kalau orang dalam Tuhan mungkin, kalau macam orang di luar Tuhan mungkin kita menuntut yang salah yang minta maaf. Tapi kalau dalam Tuhan saudara, siapa yang minta maaf di luar? Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan negur lebih dulu. Shalom bro. Kadang-kadang hati itu kan, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita salah minta maaf gampang ya saudara ya. Tapi kalau orang yang kita baru minta maaf, tapi firman Tuhan didik kita seperti itu saudara. Puji Tuhan, haleluya. Jadi orang malas itu pertama dia suka semuanya itu Tuhan yang kerjakan saudara. Cuma ada ide-ide. Kedua, dia suka memulai sesuatu tapi tidak bisa selesaikan. Yang ketiga, suka cari alasan untuk tidak buat apa-apa. Jadi itu konsep yang pertama saudara. Sifat yang mendatangkan kemalasan itu, yang mendatangkan kesusahan, apalagi di tengah-tengah COVID Corona begini saudara, itu adalah kemalasan kita. Ayo jemaat jangan malas. Ayo anak-anak muda jangan malas. Ayo anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa jangan malas. Berusaha. Saya suka dengan quotes ini saudara ya. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Saya setuju sekali saudara. Meskipun mungkin secara seperti itu firman Tuhan tidak jelas seperti itu dituliskan. Tapi secara setuju di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nah, ayo kita punya kemauan untuk kita diberkati, kita mau kemauan untuk sukses, kita mau punya kemauan meskipun di tengah-tengah musim corona seperti itu yang disebut apa-apa, kita tetap diberkati. Puji Tuhan. Nah, sifat yang kedua yang mengatasi kemiskinan saudara, coba kita buka dalam Amsal 20 ayatnya ke-13. Janganlah menyukai tidur. Nah, aduh, tak enak menyinggung. Supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Yang Tuhan tentang bukan miskinnya, tetapi ketidakmampuan kita dalam membagi waktu, saudara. Nah, orang yang suka begadang dan puji Tuhan, Tuhan bela. Jangan salah mengerti firman Tuhan, bukan masalah begadang ini, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, janganlah suka menyukai tidur, ya supaya tidak miskin, saudara. Ini masalah orang yang tidak bisa membagi waktu, saudara. Tuhan kasih ke waktu yang sama. Orang yang sukses sama-sama merintis karir, nah makanya saya sering bilang begini.
Saya setiap visit ke sekolah-sekolah, saya kalau konseling siswa di kelas-kelas, saya bilang begini, saudara, kalau bapak kamu cuma lulusan SD, jangan sampai kamu cuma ya udah Kak SMA, mending Kak buat tingkat di atasnya. No, jangan, saudara. Haleluya. Harus naik level. Puji Tuhan. Jadi jangan ada alasan lagi, saudara. Ini orang kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan itu adil. Jadi Tuhan kasih semua kita waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Puji Tuhan. Jangan sampai kita ibadah live streaming begini sampai 2 jam nggak ikut. Tetapi nonton bola jam 2 bangun, saudara. Keterlaluan kan? Nanti itu MU yang berkati kita kan? Nanti Spanyol yang kirim uang ke kita. Puji Tuhan. Harus kita bisa bagi waktu. Puji Tuhan, kita bisa bagi waktu. Kapan waktu kita mengkhususkan untuk Tuhan, kapan waktu kita untuk nonton, kapan waktu kita untuk bersama dengan keluarga, kita harus bagi waktu. Jangan sampai waktu yang ngatur kita, tapi kita yang harus ngatur waktu, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jangan waktu di depan TV lebih banyak daripada bekerja, terus berharap akan diberkati. Jangan waktu lebih banyak di handphone, buka medsos, terus mau berharap, oh hari ini uang banyak dan susah. Itu harus sejalan, saudara. Yang penting kita berusaha saja. Yang penting kita ada kemauan untuk berusaha. Urusan berkat nanti Tuhan yang berkati, saudara. Urusan melimpahkan Tuhan yang limpahkan. Asal kita berusaha saja. Makanya kita pokoknya bilang begini, setiap hal yang dijumpai oleh kedua tanganmu, kerjakan dengan setia. Nanti Tuhan yang berkati. Apapun yang kita bisa kerjakan, saudara. Puji Tuhan. Jadi jangan malas, jangan banyak alasan, jangan hanya sebagai waktu. Kita belajar mengatur waktu, bukan waktu yang atur kita, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi uang itu hamba yang jahat. Tuhan yang jahat, tapi hamba yang baik. Saudara tahu? Uang itu Tuhan yang jahat, tapi hamba yang baik. Kalau kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang mengatur kita, itu jadi jahat, saudara. Makanya orang bisa jadi koruptor, orang bisa jadi pembunuh orang, fitnah orang lain demi uang. Tapi kalau kita bisa mengatur, saudara, harta kita bisa menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi. Puji Tuhan. Yang ketiga, Amsal 11 ayat 24. Ini sifat-sifat yang mendatangkan kesusahan bagi orang-orang, saudara. Ayat yang keempat, pada hari kemurkaan Tuhan, ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta, tetapi tidak bertambah kaya. Oh, saya ulang. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Maka saya bilang tadi, ini konsep firman Tuhan kadang-kadang tidak sesuai dengan quotes-quotes yang dibuat oleh orang dunia. Hemat bakal kaya. Tapi yang kita bilang ini, ada juga orang hemat tapi kekurangan. Ada orang yang keterlaluan, saudara, saking hematnya untuk diri sendiri pun hemat. Saya ingat almarhum bapak saya suka bilang begini, kalau untuk diri sendiri jangan kau hemat-hemat. Saya ingat itu, saudara. Mohon maaf kalau tersinggung hari ini, saya buktikan, saudara. Ada orang saking pelitnya, saudara. Ini orang diberkati tapi setiap hari makan bubur. Kenapa? Bukan karena suka bubur, tapi biar banyak uang disimpan. Ya ampun, kau mati kamu pada makan. Haleluya, puji Tuhan. Untuk diri sendiri jangan hemat, saudara. Jadi kita kalau mau belajar untuk memberkati orang lain, kita bagaimana bisa bermurah hati kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan bilang kita harus murah hati, saudara. Kalau ke diri sendiri aja pelit gitu. Aku mau beli sepatu nih, pikir-pikir dulu, berarti supaya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita mengerti konsep firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tak akan takut untuk hari esok. Ujian kita di hari Minggu lalu, saudara, sebab dia hidup, ada hari esok. Puji Tuhan. Iya. Jadi yang ketiga itu yang Yesus tentang itu bukan kemiskinannya, tetapi salah memanfaatkan harta, saudara. Saudara pasti ingat tentang anak yang hilang, saudara. Anak si bungsu yang minta hartanya bapaknya ke warisan. Ini kalau kita renungkan ini firman, ini bukan harta sedikit, saudara. Ini bapaknya terus kaya raya, dia bagi dua, satu untuk anak yang sulung, satu yang bungsu. Yang bungsu pergi yang jauh, dia kasih habis hartanya di sana. Tidak bisa hemat, tidak bisa mengerti, tidak bisa bagi kelola harta dan sebagainya. Bukan masalah hemat
Puji Tuhan. Haleluya. Kita harus sama mengelola saudara harta kita dengan baik. Bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan kita harus penuhi. Tapi kalau keinginan kita harus tahu skala prioritas. Oh, ini anakku nih sudah butuh motor, masih kelas 3 SD. Ya, jangan dibelikan. Memang ada keinginan untuk kesenangan anak. Tapi kalau masih kelas 3 SD belikan motor, dia nggak masuk akal, saudara. Jadi kita harus tahu dulu mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan kita cukupi terus. Keinginan, saudara, nanti. Haleluya. Kita lihat-lihat dulu keinginan ini yang betul-betul kita butuhkan saat ini sih apa ya? Saya pernah, saudara, tahun lalu saya ada WA salah satu adik rohani saya waktu saya masih di Manado. Saya bilang begini, kamu suka ini enggak? Buat ini di rumah apa? Ikan teri itu, kalau orang bilang lurek. Itu di apa? Dibuat sambal. Dia bilang, iya sering. Dia bilang, kalau kamu nanti pulang ke kampungmu, bawain ya, suka makan itu. Oh iya siap. Itu siangnya, saudara, tiba-tiba kepingin aja makan ikan lurek itu, saudara. Terus malamnya kami ada rapat divisi pemuda untuk GPSD Sulu Tenggo di salah satu di rumah bendahara, saudara. Nah, ibu bendahara kami ini, haleluya, diberkati Tuhan. Kalau mau makan mungkin kita pikirkan tidak akan ada lalu di meja, saudara. Malam itu, saudara, kami habis rapat, nah ya makan ke dapur. Jadi kami pas makan habis berdoa, saya buka tempat pertama luren, seperti yang saya inginkan siang itu, saudara. Saya Tuhan, ini yang saya inginkan tadi siang, malamnya sudah ada. Benar pikirnya minggu depan dibawain. Saya pikir begini, saudara, baru keinginan saja Tuhan sudah kasih, apalagi kebutuhan, saudara. Puji Tuhan pasti akan cukupkan. Asal kita kerjasama, saudara. Firman Tuhan yang begini dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kau tinggal dalam aku dan firman-Ku di dalam engkau, mintalah apa saja kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang cuma pakai di ujungnya, minta saja, nanti Tuhan kasih. Ada di awalnya. Jikalau engkau tinggal dalam aku dan firman-Ku di dalam engkau, jadi ada timbal balik, saudara. Bukan cuma Tuhan saja, tapi kita juga. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Salah memanfaatkan harta yang ketiga, saudara. Bagaimana saudara salah memanfaatkan harta? Yang pertama, hatinya terpikat oleh harta. Makanya saya sering lihat di film sih, semoga di yang nonton ini tidak ada seperti itu. Ada orang tua yang suka nasihat anaknya begini, makanya nanti kau cari orang kaya untuk suamimu, minimal dokter lah. Ya ampun, haleluya. Ini kalau Tuhan yang mempersiapkan yang cuma pekerja PNS biasa, dia paksakan anaknya ya minimal dokter lah. Ada mana tidak seiman, akan saja itu. Jangan pakai kompromi, saudara, jangan pakai tapi. Kalau Tuhan bilang tak bisa, tak bisa. Puji Tuhan. Kadang-kadang yang kita mau dan sesuai dengan yang Tuhan kasih. Yang Tuhan mau kita apa? Setuju saja. Akhir-akhir ini yang Tuhan mau, saudara, kita setuju saja. Kalau Tuhan izinkan ada corona, kita setuju saja. Tuhan tidak pernah keliru Tuhan buat sesuatu. Kita setuju saja dengan Tuhan. Dan tetap berdoa, meminta. Apa yang Tuhan buat tidak masalah, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, salah memanfaatkan harta artinya, saudara. Ya, coba dalam Yakobus 5 ayat 5, saudara. Kita sudah hampir selesai. Yakobus 5 ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari-hari penyembelihan. Jadi salah memanfaatkan harta adalah hidup berfoya-foya, dikit-dikit. Aduh, haleluya. Kadang-kala anak, ada orang yang mungkin tidak bisa buat party, saudara, tidak bisa foya-foya. Tetapi di mana ada foya-foya dia pergi, saudara. Ada istilahnya kumpul 1.000 kumpul. Haleluya, puji Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, saudara, kita bisa berhikmat mengelola berkat yang Tuhan kasih. Ada saatnya kita harus simpan, ada saatnya kita harus menabung, ada saatnya kita harus menuai.
Semua ada waktunya. Saya pernah melayani di satu gereja. Diberkati sudah gereja itu bukan masalah banyak jemaat. Lihat kehidupan ekonominya ini luar biasa. Jemaat-jemaat sih. Habis ibadah saudara, saya dikasih amplop persembahan kasih dari ibu gembala. Terus Roh Kudus bisa lihat saya kembalikan. Waktu itu saudara, nggak punya uang saya, nggak punya uang. Saya belajar taat saja. Saya kasih kembali, ibu gembala kayak mau nangis. Tidak kebetulan kayak ternyata ibu gembalanya langsung butuh sudah. Puji Tuhan. Kadang-kala mata kita menipu kita saudara. Oh ya, rumahnya mewah, banyak mobilnya. Kadang-kala mata kita menipu. Kita tidak tahu kehidupan mereka dalam bagaimana harmonis dan sebagainya. Makanya Tuhan bilang apa, manusia cuma lihat di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Tapi kalau anak Tuhan hidup dalam kepekaan, apa yang Tuhan kasihkan di hati, lakukan saudara. Tuhan tidak pernah salah kalau Tuhan buat sesuatu. Puji Tuhan. Yang salah makan harta, yang kedua Israel bergoyang-goyang, yang ketiga tamak, merasa diri tidak cukup terus. Aduh, haleluya. Padahal saudara, kunci dari berkat itu bersyukur. Apa yang kita terima kita bersyukur. Saat kita bersyukur kita sedang menerima kunci-kunci berkat yang lain untuk kita buka lagi pintunya. Dan yang terakhir saudara, salah memakai kata artinya tidak tahu memberi kepada Allah. Nah, kita memberikan pertumbuhan bukan karena Tuhan itu kekurangan. Haleluya. Tapi memang kewajiban kita saudara. Puji Tuhan. Jadi di tengah COVID-19 ini saudara, wabah ini mungkin kita tidak bisa ke gereja, tapi bukan alasan untuk kita tidak bisa memberikan kembali milik Tuhan saudara. Rata-rata kita sudah diberkati Tuhan dengan kendaraan, kita bisa untuk memberikan saudara yang jauh bisa transfer. Puji Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini saudara, kalau mau hidup diberkati, firman Tuhan sudah dibukakan bagi kita semua, kita lakukan dengan setia saudara, sehingga kita tidak akan mengalami musim gugur. Di tengah-tengah musim gugur yang terjadi saudara, kita akan terus menuai saat musim gugur. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya mengundang musik. Dan saya serahkan kembali ke Ibu Gembala untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh Yesus, melalui kebenaran firman Allah siang hari ini membuat kita melihat Tuhan besar atas hidup ini. Dan apabila Tuhan besar atas hidup ini, semua yang terbaik Tuhan lakukan dan sediakan atas hidup ini. Mari kita berkarya untuk Kristus melalui cara hidup kita menjadi orang-orang yang taat dan patuh. Dan setelah kita menjadi orang-orang yang taat dan patuh, berkat-berkat pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan, kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Allah bagi setiap orang yang taat dan patuh kepada setiap perintah dan peraturan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita berdiri semuanya yang ada di rumah. Kita menghadap Sang Halimun, penguasa tunggal atas hidup ini. Kita mohon untuk urapan kekuatan Tuhan. Kita dimampukan untuk melewati hari-hari yang